Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Haikal ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menyeting atau cara setting mikrotik pada Winbox, lalu menjelaskan tentang IP dan pengertian IP, lalu subnetting pada IP address. Yang pertama, masuk ke penjelasan pertama, yaitu cara cepat setting mikrotik untuk kita bisa mengakses. Yang pertama, masuk ke Windows, masuk ke Winbox, klik bagian IP, lalu DHCP client, lalu interface, pilih ke Ether 1. Setelah itu apply OK untuk mengaktifkan Ether 1 dari ISP tersebut. Yang kedua, kita beri alamat IP kepada Ether 2. Caranya ke IP address, pilih plus, lalu ketikkan IP, masukkan IP semisal 192.168.1.1. Setelah itu slash, jangan lupa 24, lalu interface kita arahkan ke Ether 2. Setelah itu apply OK, lalu lanjut ke IP, klik IP, lalu ke DNS, kita isi DNS Google, yaitu 8.8.8.8, lalu bawahnya 8.8.4.4. Setelah itu centang pada allow remote request, centang. Setelah itu apply OK. Yang keempat, pergi ke freewall, kita isi freewallnya, pergi ke freewall, terus NAT, kita klik tanda plus, terus pergi ke tab general, lalu RSCNAT kita tetap isi SRCNAT, lalu out interface, klik Ether 1. Jadi out interface kita ambil internet ini dari mana gitu. Setelah itu tab action, kita pilih my security. Setelah itu apply OK. Lalu yang terakhir ada pengisian DHCP server, kita klik pada menu DHCP server, lalu tab DHCP, lalu DHCP setup, lalu DHCP server interface kita arahkan ke Ether 2. Kita mengaktifkan pada Ether 2, lalu next sebanyak 6 kali. Setelah itu apply OK. Nah, itu settingan untuk mengaktifkan Ether atau mengaktifkan mikrotik sehingga terhubung ke internet dapat terkoneksi. Lalu selanjutnya kita setting ke menu titik akses atau AP. Yang pertama, pergi ke interface, lalu klik WLAN 1, centang dan aktifkan. Lalu kedua, pergi ke wireless, klik 2 kali pada menu WLAN, pada menu WLAN 1, pergi ke tab wireless, lalu mode kita pilih AP bridge, lalu SSID bisa diisi sesuai nama masing-masing, misal ini, lalu apply OK. Setelah itu pergi ke wireless lagi, ke tab security profile, jangan lupa, lalu name sandiku, name ditulis sandi misal, lalu mode dinamika, lalu kita centang semuanya mulai dari identity plus centang, terus WPK PSK kita centang, WPK PS2 PSK, WPK PRIT key, lalu isi password yang kalian ingin masukkan di preset key, misal 1-8, lalu konfirmasi password yang kedua di bawahnya 1-8. Terus itu apply OK. Lalu pergi lagi ke menu wireless, tab interface, klik 2 kali pada WLAN 1 dan tab wireless, pergi ke security profile, terus ketikkan sandiku, play, habis itu OK. Lalu pergi ke IP address,
dan kita beri alamat IP untuk addressnya itu 192.18. Misal 10.1 jangan lupa /24. Setelah itu interface-nya kita arahin ke WLAN 1. Setelah itu apply OK. Nah setelah itu kita aktifkan menu, kita aktifkan pada WLAN 1 yaitu ke DHCP server, lalu DHCP setup, dan klik DHCP setup, lalu next sampai successful. Nah setelah itu kita bisa dapat mengakses mode access point di MikroTik. Oke, setelah itu setelah settingan itu selesai, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengelompatan IP pada jaringan komputer. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu merupakan dua atau lebih seperangkat komputer atau perangkat komputer yang saling terhubung dan memungkinkan untuk saling bertukar data antar komputer lainnya dengan memiliki IP yang sama pada jaringan komputer. Contoh IP pada jaringan komputer pertama itu ada IP kelas A. IP itu dibagi menjadi 3. Pada umumnya itu yang dipakai 3 kelas. Yang pertama kelas A, B, dan C. Jadi kelas A itu memiliki IP mulai dari 1 sampai 126. Terus yang kedua IP kelas 2 itu memiliki IP mulai dari 128 sampai 191, dan IP kelas C 192 sampai 223. Lalu prefix dari IP kelas A itu /8, lalu subject masnya 255.0.0.0. lalu yang IP kelas B itu prefixnya /16, yaitu subnet masnya 255.25.0.0. Setelah itu kelas C prefixnya 20/24, lalu subnet masnya 255.255.25.0. Nah itu. Nah perlu diketahui dalam metode pengelompatan IP itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelas full, yaitu pembagian kelas IP dengan nilai penuh. Misal itu kelas A wajib /24, semuanya itu wajib misal /8, /16, /24 setiap kelasnya. Yang kedua IP atau classes ini merupakan pembagian. Nah yang kedua itu ada classes, lalu merupakan pembagian IP dengan nilai penuh, merupakan pengembangan dari kelas full. Nah yang ketiga ada FLSM, merupakan pengembangan dari classes. FLSM itu bisa mengambil dari classes atau gabungan. Baik, itu kita langsung contohkan cara subnetting pada IP address. Jadi yang pertama itu semisal ada IP, kita punya IP 10.10.10/12/25, maka kita menggunakan metode pengamat IP FLSM. Jadi subnet masnya kita menentukan dari IP kita mulai dari mana, termasuk dari IP kelas A.
yaitu 1 sampai 126. Di sini IP-nya mulai dari 10, maka di sini tertera slash subnetmasknya 255 titik slash 25 itu penggunanya berapa, maka slash 25 itu penggunanya itu ada 128, maka subnetmasknya itu 255 t 128 titik 0 titik 0 dan titik 0. Maka subnetmask dari IP 10.10.1.12/25 itu subnetmasknya 255.128.0.0. Maka seperti itu untuk contoh pengamatan IP pada FLSM. Perlu diketahui fungsi dari IP address tersendiri itu untuk berfungsi untuk setiap perangkat dapat terkoneksikan internet dan saling menghubungi dari komputer satu dan komputer yang lain atau klien yang lain untuk bertukar informasi menggunakan IP address itu tersendiri. Lalu bagaimana sih cara kerja IP? Jadi gampangannya, misal kita mencari alamat ke desa sebelah, maka kita perlukan data untuk menemukan alamat tersebut. Misal IP pada 192.168.0.1 itu misal 192 itu desanya, 168 itu RT-nya, terus 1 itu RT-nya, lalu titik 12 itu nomor rumahnya. Seperti itu gampangnya. Jadi fungsi dari IP address atau cara kerjanya itu untuk menyediakan alamat sehingga klien dapat mengakses internet yang disediakan oleh ISP. Lalu next kita pergi ke apa sih versi dari IP address. Jadi versi IP address itu terbagi menjadi dua. Yang pertama IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, jadi IP versi 4 itu bukan IP yang banyak digunakan oleh pengguna, dikarenakan IP-nya yang dapat dijangkau lalu mudah untuk dikonfigurasi. Jadi IP versi 4 ini itu merupakan IP angka yang panjangnya itu 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Nah, jadi masing-masing angka itu masing-masing angka itu memiliki presentasi desimal dari 8 digit angka biner. Lalu kalau IP versi 6 itu merupakan IP address yang diciptakan dengan kapasitas yang lebih banyak dari mengingat versi IP versi 4 yang semakin menipis, maka diciptakannya IP versi 6. Jadi IP versi 6 itu mempunyai panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan dengan 2 titik. Dan masing-masing angka dan huruf itu adalah representansi desimal dan dari 16 angka biner tersebut. Misal pada contohnya IP versi 6 itu misal 200
20.01 C D B A, dan dipisah lagi titik 2 kali 3257 titik 2 9652. Nah, seperti itu IP dari versi 6. Lalu ada IP public dan privat. IP public dan privat itu dari IP public itu dapat diakses melalui internet, lalu sedangkan IP privat itu dapat diakses melalui jaringan lokal atau LAN. Bedanya di situ. Selanjutnya akan di sini saya akan jelaskan tentang IP, perbedaan IP dinamis dan IP statis. Jadi IP dinamis itu merupakan IP yang bawaan dari server tersebut, maka IP dari IP dinamis itu tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Lalu sedangkan IP statis itu IP yang IP-nya itu tetap atau sudah di booking oleh pengguna, itu tidak akan berubah-ubah apabila kita tidak mengubah IP tersebut. Bedanya dari IP dinamis dan statis, IP dinamis IP-nya dapat berubah-ubah, sedangkan IP statis itu IP yang tetap, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan biner dan desimal. Sebenarnya yang dapat dicontohkan di pembelajaran kemarin itu ada konsep di bilangan biner ke desimal dan desimal ke biner. Jadi saya akan membalikan kamera.